Kembali bersama kami, pemirsa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan jika 4 pulau yang disengketakan merupakan milik Aceh. Hal ini disampaikan usai menggelar rapat tertutup bersama DPR RI, DPD RI, serta DPR Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama anggota DPR RI, DPD RI, serta anggota DPR Aceh mengadakan pertemuan tertutup pasca SK Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau milik Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil ke wilayah Sumatera Utara. Rapat yang berlangsung selama 2 jam menyepakati ke-4 pulau yang sedang disengketakan di Kabupaten Aceh Singkil tetap dipertahankan dan berada di bawah pemerintahan daerah Provinsi Aceh. Hak kita, kewajiban kita, wajib kita pulang itu adalah Usai rapat tertutup, pemerintah daerah Provinsi Aceh akan menyusun langkah-langkah dan sikap resmi yang akan disampaikan dalam pertemuan dengan Mendagri pada 18 Juni mendatang. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, dinilai telah mengeluarkan kebijakan membuat masyarakat Aceh gaduh. Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman mendesak Presiden Prabowo untuk segera memecat Mendagri Tito Karnavian. Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 mengenai penyerahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil kepada Provinsi Sumatera Utara kini telah memunculkan kegaduhan, terutama bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Bagi masyarakat Aceh, secara historis, sosiologis, politis, 4 pulau tersebut telah menjadi miliknya pemerintah Aceh sejak dulu. Namun keputusan dari Mendagri telah mengusik rasa aman dan damai yang selama ini terbangun di Aceh pasca konflik. Senator asal Aceh Sudirman mendesak Presiden Prabowo untuk segera memecat Mendagri karena keputusannya dinilai dapat memantik benih-benih konflik baru antara warga Aceh dengan Sumut. Keputusan menteri itu bukan harga mati. Dan itu masih bisa di-breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan. Sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Bukan untuk membuat polemik. Jadi gampang sebenarnya masalah itu kalau Presiden mau menutup ini. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya. Atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, betul misalnya, ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. 4 pulau yang menjadi rebutan tersebut yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Kecil, serta Mangkil Besar. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sengketa rebutan 4 pulau, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Bobi membantah ada minyak dan gas bumi di 4 pulau yang diperebutkan. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya, kepemilikan kami terbuka.
Memang kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya. Apakah ada, katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. Kami punya pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, punya maksudnya Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul hak Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Ini tidak perlu kita apalagi. Oh, itu saja. Sebelumnya 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menanggapi polemik 4 pulau di Aceh Singkil yang oleh Mendagri diputuskan masuk dalam wilayah Sumatera Utara. JK menegaskan pendirian Provinsi Aceh diatur oleh undang-undang sehingga sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara tidak bisa diganti dengan keputusan Menteri. Dan berikut cuplikan dialog Davi Pratama bersama Yusuf Kala. Dari beberapa tulisan dan beberapa memang sejarah pulau itu ya ada hubungannya dengan orang Aceh yang mungkin tidak tinggal situ tapi selalu datang ke situ, dan juga tentu malah ada yang mulai berusaha di pulau itu dan bayar pajaknya ke Aceh menurut mereka. Nah, ini kan masalahnya masalah suatu sejarah, harga diri, dan juga tentu mungkin ekonomi, ya. Dan karena Aceh dibentuk dengan undang-undang 24 tahun 1965, maka termasuk Aceh Singkil itu bagian daripada Aceh, dan itu mengklaim bahwa pulau itu pulau yang ada di Aceh Singkil, bahwa dia dekat dengan Sumatera Utara itu ada saja banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi yang penting kita lihat bukan hanya tentang kedekatannya atau jaraknya pulau itu, tapi juga harus dilihat dari sejarahnya, kemudian juga harga diri orang-orang di pulau di Aceh, dan juga kebiasaan-kebiasaan lama tentang pulau itu. Harus dilihat bukan hanya jaraknya, karena selama ini yang kita baca justru hanya karena jarak. Nah, banyak kasus yang jaraknya dekat dengan provinsi, tapi tetap aja kayak di Selatan ada pulau yang dekat NTT. Tapi karena sejak dulu pulau-pulau Bugis singgah di situ, maka itu menjadi bagian daripada Selatan sampai sekarang. Ya, sekali lagi pendirian Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus itu dengan Undang-Undang 24. Jadi kalau secara umum termasuk pulau yang diklaim oleh Aceh itu Singkil bagian dari Aceh. Jadi tentu dari segi sistem hukum undang-undang lebih tinggi dibanding Kepmen, kan? Jadi agak sulit tentu itu dirubah dengan Kepmen, karena yang mendirikan Aceh itu undang-undang. Barangkali Anda sudah berkomunikasi dengan Mendagri soal ini seperti apa? Iya, saya berkomunikasi dengan beliau dan saya yakin maksudnya baik. Tapi di lain pihak Aceh menganggap itu bahwa pusat tidak lagi nanti kurang dipercaya lagi. Sulit bagi kita semua yang sudah
bekerja baik dengan teman-teman untuk kedamaian di Aceh, nanti lagi timbul masalah baru. Jadi dan di samping itu sejarah ada diulas di sejarah sejak dulu. Itu memang pulau itu masuk ke Aceh, bagian dari Aceh. Termasuk mungkin pada saat itu pertemuan di Helsinki dan lain sebagainya, Pak, MOU itu. Kita tidak bahas itu. Helsinki hanya mengatakan MOU Helsinki bahwa perbatasan di Aceh itu harus sesuai dengan perbatasan tahun 1956. Tahun 96 itulah Undang-Undang 24 yang dikeluarkan oleh Bung Karno agar provinsi Aceh menjadi provinsi. Jadi perbatasannya ya kabupaten-kabupaten itu. Ya, kabupaten itu memang agak pasti sesuai itu. Sehingga kenapa sekian puluh tahun tidak dibikin peta perbatasan. Karena dianggap bahwa kabupaten itu cukup untuk perbatasan itu. Pak JK, kemudian terkait hal ini kan ada beberapa masyarakat, katakanlah masyarakat mengasumsikan bahwa mengapa keempat pulau ini menjadi sangat seksi tanda kutip gitu ya. Ada yang satu mengklaim milik Aceh, kemudian juga ini sebaiknya milik Sumatera Utara. Apa sebenarnya yang dilihat dari strategisnya 4 pulau ini, Pak JK? Ada yang kemudian mengaitkan dengan potensi kekayaan alamnya, gas bumi, minyak dan lain-lain, sehingga ini menjadi rebutan, Pak. Iya, setahu saya tidak pernah dengar Sumatera Utara mengklaim. Saya tidak pernah, mungkin saya tidak tahu. Saya dengar malah sudah ada persetujuan sejak dulu bahwa itu bagian dari Aceh. Nah, bahwa pulau itu mempunyai kekayaan energi, kekayaan alam, mungkin energi, mungkin gas, mungkin minyak, kita tidak tahu. Tapi di Aceh Utara, di Laut Andaman itu ternyata diketemukan minyak dan gas begitu besar, dan itu tentu jangka panjang tentu sangat baik untuk Aceh, ya, walaupun jaraknya jauh. Kemudian muncul usulan dari Mendagri Pak Tito di hadapan kami awak media mengatakan jika memungkinkan bahwa keempat pulau itu dikelola secara bersama oleh Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, mungkin akan difasilitasi. Menurut Anda opsi ini seperti apa? Saya kira karena saya tidak tahu apakah ada penduduk, jadi kelolanya bagaimana, dan itu memang sulit. Saya belum pernah tahu ada suatu daerah dikelola bersama oleh 2 provinsi. Saya belum mendengar itu. Jadi bagaimana caranya? Dataannya ke bupati mana, kecamatan mana, itu kan. Dan siapa yang mengangkat camat, siapa atau kepala desa, kalau ada siapa yang mengurus itu. Kalau ada izin, kemana minta izin? Kan sulit itu dikelola bersama. Dan kalau memang itu pemerintah tidak penting pulau itu, ya kenapa itu tidak dikasih aja kepada Aceh secara historis memiliki pulau itu. Tapi dampak yang ditimbulkan dari aturan ini menurut Pak JK akan seperti apa kan Pak? Aceh kan 20 tahun dulu, 20 tahun yang lalu, ini kan masih dalam tidak aman, terjadi pemberontakan. Tentu sekarang orang Aceh berpikir damai, tapi jangan pula nanti pandangan itu mereka akhirnya tidak terlalu percaya ke pusat. Ya, kalau tidak percaya ke pusat ini susah ini kan. Dan kepentingan Sumatera Utara apa sih? Ya, untuk pulau itu hanya karena soal jarak maka dia harus ambil. Kalau saya baca itu yang bikin tim itu. Jadi saya harap penyelesaiannya akan baik lah. Dan saya yakin Pak Menteri juga niatnya baik, bukan seperti itu. Bahwa mungkin stafnya membuat tentu pandangan-pandangan yang
tidak sesuai dengan kondisi yang ada, itu masalahnya di situ. Oke. Perlu tidak ada mediasi dalam hal ini duduk bersama antara pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk paling tidak menyamakan persepsi tentang bagaimana letak secara geografis pulau ini, Pak? Kalau mediasi ada lawan siapa? Oke. Saya kira justru yang terjadi Aceh memprotes ke pemerintah. Jadi bagaimana caranya? Ya sederhana sekali saja bahwa artinya lihat history, lihat budaya yang ada, lihat pemerintah siapa dulu. Dan yang paling penting juga lihat kondisi Aceh yang baru membangun. Kalau timbul lagi pandangan negatif ke pemerintah kan susah ini. Anda melihat ada potensi itu akan terjadi? Iya kan demo. Kepercayaan Aceh gitu. Tadi saya demo di Kementerian Negeri. Kalau bisa terjadi masalah di Aceh, bisa demo di mana-mana. Itu kan suatu hal yang bagi kita itu menyayangkan hal itu. Kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Pak, agar ya diprotes-protes, kemudian potensi ancaman yang tadi Bapak sebutkan ini tidak terjadi? Iya, saya berdiskusi dengan Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri sekarang ini sudah mencari jalan keluar yang baik. Tapi Anda melihat ada kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini, Pak? Saya tidak tahu juga apa kepentingannya pusat. Sehingga mengeluarkan aturan tersebut dan ya sudah ini. Iya, hanya melihat sejarah. Tidak melihat historinya bagaimana. Jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu kurang tepat? Saya tidak mengatakan begitu, tapi artinya ini meresahkan masalah ini. Kementerian Dalam Negeri merespon Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang menyebut Pulau Mangkir, Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang merupakan milik Provinsi Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan mempelajari seluruh dokumen terkait guna mengatasi polemik 4 pulau di Aceh yang diperebutkan antara Aceh dan Sumatera Utara. Termasuk soal perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang dirujuk oleh Yusuf Kala. Bima memastikan sampai saat ini belum ada batas laut yang ditetapkan di antara 4 pulau tersebut. Kemendagri masih mengumpulkan berbagai data dan fakta terkait penentuan batas wilayah. Cegah gesekan di masyarakat terkait sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil, anggota Komisi 3 DPR RI asal Aceh, Nasir Jamil, mendesak Presiden Prabowo membatalkan keputusan Mendagri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memindahkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara terus menuai kontroversi. Masyarakat Aceh menilai pemindahan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir, Pulau Mangkir Kecil, serta Mangkir Besar dilakukan dengan sangat gegabah tanpa memperhitungkan potensi konflik yang terjadi. Untuk mengantisipasi konflik yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, anggota DPR RI dari Aceh, Nasir Jamil pun meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mendagri segera membatalkan SK pemindahan 4 pulau tersebut. Kami bersama anggota DPD RI dan juga teman-teman DPR RI sedang mengusahakan sekuat tenaga agar 4 pulau itu kembali lagi ke Aceh, karena kami meyakini bahwa surat atau keputusan Mendagri itu bukan harga mati. Dia bisa direview dan mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa meninjau dan mengingatkan Mendagri soal keputusannya itu. Presiden ke-7 Joko Widodo pasang badan terkait usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Jokowi juga menyebut bahwa Gibran dan Prabowo merupakan satu paket.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pasang badan terhadap tuntutan pemakzulan putra sulungnya yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Pembelaan Jokowi menyusul tuntutan pemakzulan Gibran yang datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu yang lalu. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan, salah satunya adalah pemakzulan Gibran. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden dari tidak menerima semua. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Menurut Jokowi, tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun, Jokowi juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu paket tak terpisahkan. Presiden atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan, istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu tadi, yang ada 4 pelanggaran hukum, 1 pelanggaran etika atau perbuatan telah 1 jenis tertentu. Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan tuntutan pemakzulan Gibran ke MPR untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI yakin DPR akan menindaklanjuti surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. FPP TNI mengatakan tuntutan pemakzulan Gibran adalah untuk menyelamatkan pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto. Berikut pernyataan juru bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Laksma TNI Purnawirawan Muryono Aladin. Perlu Mas Lukman dan Mas Pung ketahui bahwa kami mendukung Prabowo Subianto. Oke. Kami tidak pernah mengganggu. Kami di dalam surat awal-awal kami sampaikan bahwa kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada dalam surat. Tapi ini tidak dengan wakilnya. Itu berikutnya. Tidak dengan wakilnya. Artinya apa? Kami nggak mau ganggu beliau. Jadi yang menyampaikan kami itu membuat gaduh itu bodohnya luar biasa tuh. Kami nggak buat gaduh. Kami justru karena kecintaan kami kepada Presiden Prabowo Subianto, apalagi teman beliau ada di kami dan Panglima besar, Panglima perang kami, Letnan Jenderal Marinir Soeharto itu teman satu kamar waktu Sesko dan sama-sama mendirikan Gerindra. Artinya betulnya berarti kalau kita... Itu saking sayangnya, beliau bilang kok setiap dalam podcast, itu sayang saya pada Prabowo. Saya ingin mengingatkan Prabowo supaya ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Termasuk juga Pak Sunarko. Pak Sunarko kan luar biasa kalau udah marah. Karena kesel. Saya aja nggak bisa kayak Pak Sunarko ya, tapi sebenarnya kesel sama. Artinya ada yang merasa, aduh kenapa ada yang jebak Pak Prabowo dengan pasangan Gibran gitu ya? Nah, itu kan udah lalu, udahlah. Kita nggak bisa ganggu kan itu udah terjadi. Mungkin ini juga strategi Prabowo, kita nggak tahu. Itu urusan beliau lah. Tapi paling tidak kami ingin mengamankan masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto supaya masa kepemimpinan 1 periode, bahkan kalau bisa 2 periode, berjalan dengan lancar. Kenapa? Harapan besar kami kepada beliau untuk adanya perubahan di negara kita. Ya, saksikan selengkapnya wawancara jurnalis senior Pung Purwanto dan Lukman Hanafi bersama juru bicara Forum Komunikasi Purnawirawan Prajurit TNI, Laksma TNI Purnawirawan Muryono Aladin di To The Point aja, eksklusif hanya di kanal YouTube Sindo News.
Pemirsa, di sisi lain, anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meyakini parlemen tidak akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebab ia menilai tidak ada pelanggaran berat yang dilakukan Gibran. Pemakzulan presiden dan atau wakil presiden itu kan sudah diatur dalam konstitusi kita. Pasal 7A, B, C, D lengkap sekali di situ. Jadi ya seorang presiden dan atau wakil presiden. Jadi boleh berdua, bisa sendiri-sendiri. Makanya pakai dan atau itu ya. Bisa dimakzulkan kalau misalnya terpenuhi syarat. Syarat terpenuhi syaratnya itu apa? Dia melakukan pelanggaran hukum berat. Pelanggaran hukum berupa misalnya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, ya, kemudian melakukan perbuatan tercela, dan kemudian dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau presiden. Jadi clear, very clear, ya, pemakzulan itu dasarnya kalau itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ada orang yang mengusulkan baik presiden dan atau wakil presiden hari ini, ya, untuk dilakukan pemakzulan, apakah sudah memenuhi syarat itu? Menurut saya kan enggak. Apa yang dilakukan oleh wakil presiden ya sehingga bisa disebut sebagai pelanggaran hukum? Enggak ada. Apa yang dikhianatinya? Enggak ada. Dia korupsi apa? Enggak ada. Gitu. Nyuap apa? Enggak ada juga. Perbuatan tercela? Enggak. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.